Oke, shalom untuk kita semuanya. Nah, pada hari ini aku akan membawakan sebuah renungan singkat yang menurut aku ini sangat memberkati, terutama untuk kita orang Kristen. Dan aku harap buat teman-teman semuanya yang menonton ini juga sama-sama terberkati. Topik yang mau aku bahas itu adalah penghapus. Kalau kita dengar kata penghapus, otomatis kegunaan utamanya itu adalah untuk menghapus. Berarti ada suatu kesalahan, ada kesalahan dalam sebuah tulisan yang harus dikoreksi. Jadi tugas penghapus itu adalah untuk mengoreksi. Nah, sebelumnya kita membaca dulu dari nats yang akan kita bawa, yaitu dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang bunyinya, jikalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kita garis bawahi dari kata mengaku. Oke, aku punya sebuah cerita singkat, cerita pendek. Jadi pada tahun 1820-an kalau nggak salah, ada seorang yang namanya Joseph Dixon. Nah, Joseph Dixon ini adalah kreator dari pensil atau pembuat pensil. Oke, ini pulpen bukan pensil. Dalam setiap pengembangannya yang paling signifikan itu adalah dengan adanya penghapus di belakang pensilnya. Oke, jadi contohnya ini ujung pensil dan di sisi belakangnya biasanya ada penghapusnya. Nah, oke. Kenapa aku bawa pensil dalam renungan kali ini? Karena begini, kita sebagai seorang Kristiani ketika kita melakukan aktivitas dalam sehari, itu ibaratkan kita menulis aktivitas kita dalam sebuah lembar kosong. Kita bukan manusia sempurna dong, kita nggak lepas dari apa yang namanya kesalahan gitu. Setiap manusia pasti pernah salah. Nah, ketika kita sedang menulis, ya kan, menggunakan ujung yang satu. Oke, menulis nih. Ketika kita sudah menulis, nah, dan kita salah, mungkin kita merasa kita sudah berbuat benar, tapi belum tentu di mata Tuhan. Lalu kita harus menghapusnya. Bagaimana cara kita menghapusnya? Dalam firman Tuhan tadi dikatakan mengaku. Nah, jadi kita harus mengaku apa kesalahan kita, apa dosa kita, sehingga kita bisa menghapus apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, sebuah kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, alangkah baiknya kalau kita melakukan hal ini sebelum tidur. Oke, kita melakukan review apa yang kita lakukan sehari ini, mulai dari pagi, siang, sore, malam. Apakah ada hal-hal yang aku buat salah, atau paling enggak adakah hal-hal yang aku pikir benar tapi menyakiti orang lain atau tidak baik di mata orang lain. Nah, ketika kita menyadari hal itu, maka kita harus bisa melangkah ke jalan yang benar. Kita harus bisa mengubah pola pikir kita untuk menuju yang lebih baik. Nah, dengan cara apa? Mengaku, berdoa sama Tuhan, terus mengaku apa yang telah kita lakukan dan mengaku kalau itu salah. Oke. Jadi mungkin ini firman Tuhan buat hari ini, renungan singkat ya. Makasih udah yang mau dengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Share juga ya.